Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design. Nah kali ini gue mau share nih kelanjutan pembahasan kita mengenai 10 shortcut paling sering digunakan di Microsoft Word. Nah kali ini kita akan bahas nih kombinasi antara tombol Ctrl, Shift, dan lain sebagainya dengan tombol F1 hingga F12 yang ada di keyboard kita. Nah gimana aja tuh fungsi-fungsinya kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channelnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Kuy. Oke, jadi di sini gue akan punya 10 shortcut plus 1 ya. Jadi gue bonusin 1, jadi total ada 11 shortcut yang akan kita bahas mengenai fungsi-fungsinya. Jadi ada dari Ctrl 1 hingga Ctrl atau Alt plus Ctrl dan lain sebagainya. Oke. Nah, pertama kita akan bahas mengenai Ctrl F1 nih. Nah, apa sih fungsi dari Ctrl F1? Nah, fungsi dari Ctrl plus F1 itu adalah menampilkan atau menyembunyikan ribbon. Nah, ribbon tuh yang ini nih, brosis. Jadi, kotak-kotak fitur ini, icon-icon fitur ini biasanya kan ada nyebut sebagai toolbar, ada nyebut sebagai apa gitu ya. Nah, ini gue singkat aja sebagai ribbon biar gak bingung gitu ya. Jadi, kotak-kotak fitur ini jadi kayak fungsi uppercase, kemudian align and left, kemudian align center. Nah, itu gue sebut sebagai ribbon nih kotaknya. Nah, dengan menggunakan Ctrl plus F1 itu akan menyampaikan atau menyembunyikan si ribbonnya tuh. Nah, kita langsung aja coba ya, agar nggak bingung-bingung nih tentang fungsinya. Jadi tekan aja langsung tombol Ctrl di laptop brosis masing-masing atau PC brosis yang ada keyboardnya. Kemudian Ctrl dan tekan tombol F1 secara bersamaan. Ctrl F1. Tuh, hasilnya kayak gitu. Jadi, yang awalnya ditunjukin, kemudian dia akan langsung dihilangin. Bukan dihilangin, itu disembunyikan. Kayak gitu. Jadi, dia berfungsi untuk menampilkan, show, atau menyembunyikan hide ribbon yang kita punya. Biasanya kan kita udah hafal ya, atau nggak terlalu suka pakai fitur. Nah, hidden aja tuh. Sembunyiin aja. Nanti kalau mau dipakai baru tunjukin lagi kayak gitu. Nah, nunjuknya gimana? Gampang banget. Tekan lagi aja Ctrl F1 di keyboard brosis. Tekan secara bersamaan. Tuh, dia akan langsung muncul seperti sedia kala. Hal ini akan memudahkan brosis kalau memang brosis suka menggunakan fitur di Microsoft Word. Nah, sehingga bisa mempermudah kinerja brosis gitu. Jadi Ctrl plus F1 itu berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan ribbon. Nah, ribbon ini misalkan jadi nggak harus dalam kondisi lagi di home doang ya. Jadi misalkan berarti lagi di mailing gitu misalkan. Nah, kemudian gue mau sembunyiin deh, monggo langsung Ctrl F1 dia akan langsung hilang. Jadi nggak harus pas lagi di home ya. Jadi nggak harus pas lagi di home kemudian mau ditunjukin, nggak harus. Dia boleh dimanapun, dalam kondisi ribbon aktif. Kalau mau disembunyiin langsung Ctrl F1. Kalau mau ngaktifin si ribbonnya lagi langsung aja tekan tuh Ctrl F1 lagi. Muncul deh dia seperti itu. Oke, gampang banget kan cara penggunaan dari Ctrl F1. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke fungsi atau shortcut selanjutnya, yaitu adalah shortcut F1 nih. Jadi kalau tadi kita bahas tentang Ctrl F1, nah sekarang F1-nya sendirian. Nah, apa nih fungsi dari F1? Jadi ketika kita klik tombol F1 nih ya di keyboard kita, itu dia akan memunculkan penampilan task help. Jadi kalau biasanya kan gue bahas mengenai kombinasi antara Ctrl sekian atau Alt sekian, kalau dan juga Shift plus sekian atau apa gitu. Nah, khusus kalau F1 kalau di sendirian nih, F1 alone ya, F1 sendirian, kalau brosis tekan di tombol di keyboard dia akan langsung menampilkan task help. Nah, task help yang kayak gimana sih yang dimaksud nih, bro? Oke, langsung kita coba ya. Tekan tombol F1 doang ya di keyboard yang brosis punya. Tuh, dia akan langsung mengarahkan ke bagian help. Nah, kenapa nih si helpnya kok munculnya gini? Iya, kenapa kok munculnya gini? Karena dia nggak lagi dalam keadaan aktif dengan internet, bro. Gitu. Jadi kalau misalkan nih, gue aktifin si internetnya. Jadi tunggu dia loading bentar. Nah, gue coba aktifin si internetnya. Kemudian gue close ya. Gue ulang lagi nih F1-nya. Gue ulang lagi F1-nya agar muncul sesuai dengan yang gue inginin. F1. Tuh, dia check your network connection and try again. Waduh. Sahabat, lagi limit nih. Coba lagi ya, F1 lagi. Nah, tuh.
dia sudah bisa mulai loading search help-nya. Jadi sini ada bantuan-bantuan yang akan muncul. Nah, seperti yang gue bilang tadi, khusus untuk help ini dia harus tersambung dengan internet ya. Browsis pakai internet boleh, atau misalkan browsis pakai wifi gitu ya, masih pakai wifi atau internet atau misalkan kabel UTP, monggo, nggak ada masalah, yang penting terhubung dengan internet. Kalau di sini gue contohnya pakai wifi seperti itu. Jadi fungsi dari F1 adalah menampilkan menampilkan task help seperti itu. Nah, kemudian misalkan browser mau close diam, mau close aja langsung gitu. Nanti langsung tekan F1 untuk misalkan mau menunjukkan task help, kemudian kalau mau close aja langsung. Dia langsung akan keluar seperti ini, kayak gitu. Jadi F1 itu adalah biasanya kamus ya, kamus untuk mempermudah browser. Gue ada kendala ini nih. Misalkan gue ada kendala mengenai teks nih, gimana ya itu caranya, solusinya. Browser bisa search di Google atau browsing langsung ya di internet. Cuma gue saranin sih pakai F1 dulu. Kalau di F1 ini nggak ada solusi, baru browser cari-cari di tempat lain gitu. Jadi misalkan mengenai insert text tuh, langsung aja tekan. Nanti dia akan langsung menunjukkan nih pilihan-pilihan seperti itu. Jadi misalkan add atau formatting, atau misalkan line spacing di Word gitu. Dia akan memberikan kayak artikel atau arahan-arahan nih, langkah-langkahnya gimana dalam melakukan penambahan spacing di Word seperti itu. Perubahan ya, change line spacing. Jadi merubah line spacing di Word. Jadi ini biasanya kayak navigatornya di Word. Nah, tapi dia perlu internet. Kenapa? Karena dia langsung ambil dari servernya di Microsoft tuh gitu. Jadi membantu kita tanpa perlu kita buka browser tertentu seperti itu. Mudah banget kan cara menggunakan Ctrl F1. Itu Ctrl F1. Kalau ini F1 doang. Jadi jangan sampai salah. F1, Ctrl F1 itu berfungsi untuk menampilkan, menyembunyikan hide ribbon. Nah, tapi kalau F1 doang, dia menampilkan task help seperti ini ya. Jadi dia bisa membantu kita menyelesaikan berbagai masalah task help ini. Oke, selanjutnya kita coba close dulu. Kita akan melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai apa nih? Ada Shift F+1. Ini apa nih fungsi dari Shift F+1? Nah, fungsi dari Shift F+1, Shift plus F+1 ini ya gitu ya, menampilkan atau show context help reveal formatting dialog gitu. Jadi kita kan kadang ingin tahu nih, misalkan si bagian ini nih dia, misalkan bagian gue coba ganti ya, agar ini misalkan gue ganti dia jadi TWSen gitu ya contohnya. Kemudian gue kasih bold, gue kasih underline gitu, gue italikin dia. Nah, fungsi dari Shift plus F1 ini dia menampilkan show context help. Jadi contohnya nih, gue blok yang gue baru kasih ini. Kemudian gue tekan Shift F+1, gue langsung tunjukin ya fungsinya. Dia akan menunjukkan seperti ini. Jadi formatting out selected text. Dia akan menampilkan profilnya, bahwa si fontnya itu adalah TWSen empty, sesuai ya. Kemudian 12 poin, boldnya aktif, italicnya aktif, underline-nya juga aktif, lanjutnya English kayak gitu. Nah, ini dia menunjukkan seperti ini. Jadi menunjukkan profil atau properties dari kalimat atau bagian yang belum diseleksi kayak gitu. Nah, misalkan belum nggak seleksi, berarti dia akan ngambil keseluruhan artikel gitu ya. Tapi biasanya kalau keseluruhan artikel sama, maka dia akan nunjukin secara spesifik ya, bener ya. Tapi kalau dalam satu file itu acak-adut gitu ya bahasanya pengaturannya, nah itu agak sedikit membingungkan. Makanya contoh kalau yang acak-adut gini, gue tadi kan gue bedain ya, nah, itu akan langsung membedakan. Jadi contoh di sini dia adalah TWSen 12 poin, kemudian bold, italic, dan juga underline-nya aktif seperti itu. Kemudian misalkan gue close ya, kemudian gue blok yang ini nih, yang setelah pengaturan TWSen itu ya, sampai sini deh. Gue tekan tombol Shift plus F1, Shift plus F1 bersamaan ya, tuh Times New Roman 12 PT. Nah, italic, bold, dan underline-nya dia nggak aktif, makanya nggak aktif kan ya, makanya dia nggak muncul di sini.
Ini seperti ngasih tahu sih profile dari artikel brosis, dari bagian yang brosis seleksi gitu. Jadi kalau brosis seleksi bagian apa dia langsung nunjukin nih kayak gitu. Nah ini bisa sebenarnya di compare di other section sih, cuma gue kalau ini contoh pakai shortcutnya doang sih. Jadi kalau bisa lihat ini not bold, kemudian bold. Jadi di bagian pertama not bold ini adalah bagian pertama ini ya. Kemudian bagian keduanya bold, kemudian not italic jadi italic, not underline jadi underline kayak gitu. Ini bisa untuk membandingkan, untuk melihat nih mana yang sudah sesuai dengan format yang kita inginkan atau profil yang kita inginkan atau belum. Kadang-kadang kita gue udah setting bagus-bagus nih, dia masih sesuai, dia sudah sesuai atau belum ya. Nah untuk ngeceknya berarti bisa pakai Shift F+1. Kenapa? Ini bisa berfungsi untuk menampilkan context help atau reveal formatting dialog kayak gitu. Jadi ini lebih ke arah reveal formatting dialog sih. Helpnya tuh kalau boleh Browsis pakai F1 doang aja karena bisa lebih mendetail dan ada bantuan internetnya di situ seperti itu. Ada adalah fungsi dari Shift F+1, jadi memudahkan Browsis dalam menampilkan context help. Berfungsi banget kalau Browsis ingin mengetahui profil atau properties dari bagian yang Browsis ingin tahu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan melangkah nih ke apa namanya Ctrl plus F2. Nah, apa fungsi dari Ctrl plus F2? Kalau tadi kan kita bahas tentang F1 terus tuh. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai F2. F2 itu berfungsi membuka open dialog print. Nah, jadi dia berfungsi nih untuk ngebuka dialog print ya. Sama kayak Ctrl P. Sama-sama membuka dialog print. Nah, gimana contohnya? Jadi langsung aja tekan tombol Ctrl dan F2 secara bersamaan. Nah, tuh dia langsung nunjukin atau menampilkan dialog print ya. Jadi dialog print itu ada kayak biasanya. Ada ini tampilan untuk yang Microsoft Office 2016 ya yang gue pakai. Jadi dialog print yang muncul itu nanti beda kayak yang Microsoft Office di tahun 2017 ya yang 2007 versi 2007. Karena kalau 2007 dia nggak ada print preview-nya langsung kayak gini. Tapi overall sama penggunaan dari Ctrl F2 di Microsoft Word. Jadi sama-sama untuk menunjukkan dialog print bagi browser semua. Jadi ini memudahkan browser ketika gue mau lihat tampilan print dong, mau cek dialog print. Boleh pakai Ctrl P. Nah, selain itu juga bisa opsi kedua, Ctrl F2. Misalkan mungkin tangan browser lagi pas di dekat Ctrl F2, langsung aja tuh hajar aja di Ctrl F2 daripada Ctrl P gitu. Nah ini juga sebagai tambahan ilmu baru sih. Jadi misalkan browser nanti ditanya apa nih cara yang bisa dipakai selain gua pakai Ctrl P untuk ngeprint, nah bisa tuh langsung jawab, bisa dong, bisa pakai Ctrl F2 seperti itu. Jadi sama-sama berfungsi untuk membuka atau melihat dialog print di Microsoft Word gitu. Misalkan go back ya kayak gitu. Jadi dia mudah banget. Gue ulangin Ctrl plus F2. Jadi Ctrl F2 gak baca plusnya. Itu berfungsi untuk membuka atau open dialog dari tab print gitu ya. Oke, seperti itu. Mudah banget kan. Jadi untuk mengingatnya F2 sama dengan Ctrl P. Oke, selanjutnya kita akan melihat apa sih yang akan kita bahas selanjutnya. Ini adalah Shift plus F3. Nah, apa nih fungsi dari Shift F plus 3? Nah, biasanya gini. Jadi Shift F plus 3 ini unik ya menurut gua fungsinya. Jadi kalau biasanya di Word gitu ya, kita setting sesuatu itu kan satu fungsi gitu ya. Jadi fungsinya untuk merubah ini gitu. Nah, tapi kalau di Shift F3 ini dia fungsinya merubah teks menjadi upper, lower, atau title case. Jadi ada 3 hal yang bisa dirubah gitu. Jadi yang awalnya mungkin dia title case ya, atau dia lower case, atau dia upper case gitu. Dia akan berubah. Bisa menjadi 3 hal ini. Contoh nih, gue contohin ya. Misalkan gue mau rubah kalimat pertama ini. Kalimat pertama ini kalau browser lihat kan dia termasuk title case ya. Jadi yang besar di depan doang. Ini kan sentences case gitu kan. Cuma kalau di sini lebih masuk di title case. Nah, di sini browser bisa rubah dia menjadi upper case atau lower atau title.
Keys gitu ya. Nah, biasanya kan ada tuh pilihan di sini. Cuma kalau browsis pengen gue maunya pengen lebih cepat deh, tekan tombol Shift F3 kayak gitu. Jadi tekan tombol bersamaan Shift dan F3. Satu kali diklik dia akan langsung berubah jadi uppercase. Satu kali diklik lagi dia akan berubah jadi lowercase. Satu kali klik lagi dia akan berubah menjadi middlecase. Terus gitu. Jadi urutannya sama. Uppercase, lowercase, middlecase. Uppercase, lowercase, middlecase. Kayak gitu. Jadi mempermudah browsis kalau memang mau ngerubah sesuatu ya. Kalau mau ngerubah sesuatu, mau dia besar semua atau kecil semua, atau misalkan yang yang gede cuma di bagian awal kalimatnya doang, itu bisa pakai nih Shift plus F3. Dia berfungsi untuk merubah tulisan yang kita blok menjadi upper, lower, ataupun title case. Lebih ke tempatnya title case ya, karena dia bukan sentences case. Karena kadang kalau sentences case itu ada besar di bagian yang lain juga. Jadi bagian depan doang nih yang besar kalau title case. Seperti itu ya. Gue ulang lagi, contoh misalkan gue mau yang di kalimat ini nih, kalimat yang kesekian nih, gue mau rubah dia menjadi uppercase contoh. Langsung aja tekan tombol Shift F3, tekan bersamaan, langsung tuh jadi besar semua. Misalkan gue mau revisi dia jadi lowercase atau misalnya kecil semua, tekan aja tuh F3, Shift F plus 3, Shift plus F3 ya. Oke, nah itu langsung tuh jadi lowercase semuanya. Gampang banget. Selain browser bisa pakai fitur yang ada di sini, gitu kan, langsung ada pilihannya. Browser juga langsung bisa pakai Shift plus F3 untuk mempermudah kinerja browser, mempermudah browser yang browser inginkan. Seperti itu. Oke, gampang banget kan ya. Oke. Selanjutnya kita akan melangkah ke shortcut selanjutnya, yaitu Ctrl plus F3. Nah, kalau tadi Shift, sekarang kita akan bahas mengenai kombinasi Ctrl plus F3. Apa fungsinya? Yaitu berfungsi untuk memotong atau teks grafik yang diblok. Jadi fungsinya cut ya. Jadi sama mirip dengan Ctrl X gitu. Jadi Ctrl F3 ini berfungsi untuk nge-cut sesuatu. Contoh nih, ini kan kalimatnya nggak lengkap gitu ya. Ini nggak lengkap nih, gue mau cut nih. Cut ini berarti nanti bisa di copy paste, bisa di paste di tempat lain, atau bisa ditempel di tempat lain, di bagian artikel lain, atau misalkan di bagian artikel ini halaman lain. Pokoknya tidak di tempat yang sama itu bisa. Jadi fungsi dari Ctrl F3, kalau misalkan kita coba langsung Ctrl dan F3 tekan secara bersamaan, tuh dia akan berfungsi untuk nge-cut dari apa yang kita punya, seperti itu. Jadi mirip dengan Ctrl X, jadi sama-sama memotong atau cut teks grafik yang sedang diblok, seperti itu browsis. Nah, tapi kalau cuma untuk nge-cut doang, gue saranin pakai Ctrl X lebih ringan gitu, karena dia menyimpannya di built-in gitu, di blok. Nah, itu menurut gue agak cukup berat kalau di Word-nya, sedikit memakan RAM. Makanya kalau untuk cut, sama-sama nge-cut doang ya, nanti untuk dipakai copy paste lagi atau habis di-cut di paste di tempat lain, gue saranin pakai Ctrl X kayak gitu. Tapi kalau misalkan browser biasa pakai Ctrl F3, monggo, nggak masalah, karena sama-sama berfungsi untuk memotong atau cut teks atau grafik yang sedang diblok, seperti itu. Mudah banget kan ya fungsinya. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke bagian selanjutnya, yaitu Ctrl plus F4. Nah, apa nih fungsi dari Ctrl plus F4? Jadi dia berfungsi untuk menutup atau close dokumen yang saat ini dibuka. Wah, gimana tuh maksudnya? Jadi ini kan gue ceritanya lagi buka satu dokumen ya. Satu dokumen namanya PDT Word Shortcut 10 List gitu ya judulnya. Nah, gue mau nutup si halaman ini, berarti gue tinggal aja tekan Ctrl F4 gitu. Nah, gimana caranya? Kita langsung coba ya. Ctrl dan F4 secara bersamaan. Oke, kayak gini hasilnya. Jadi dia akan langsung nge-close tuh. Nggak kita apa-apain. Ketika kita langsung klik Ctrl F4, dia langsung keluarin, bukan keluar dari Word ya, tapi keluar dari dokumen kita, keluar dari berkas kita. Kayak gitu. Jadi fungsinya berfungsi untuk nge-close dokumen yang sedang kita buka, tapi bukan keluar dari Word. Word-nya tetap aktif terbuka. Kayak gitu. Tapi dia berkas yang kita punya tadi atau berkas yang kita buka tadi otomatis kan dikeluarkan, seperti itu. Misalkan kalau gue mau buka file yang tadi, tinggal Ctrl O saja, buka lagi. Nah, itu langsung bisa balik terbuka, seperti itu. Gampang banget kan ya. Jadi memudahkan browser untuk menjangkau si close-nya ini gitu. Soalnya kan kalau di
Word ini kita mau close cuma ada satu pilihan ya. Kadang kita mau buka file lain tapi kita nggak mau ngeluarin si Word-nya. Nah, berarti kita nggak bisa klik yang ini nih, nggak bisa klik close-nya nih. Maka dari itu pakai Ctrl F4 untuk menutup dokumen yang saat ini sedang terbuka. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke fungsi selanjutnya, yaitu adalah Ctrl plus F6. Apa nih fungsi dari Ctrl plus F6 bro? Nah, fungsi dari Ctrl plus F6 itu adalah beralih ke dokumen berikutnya ketika lebih dari satu dokumen terbuka. Oke, contohnya nih gue buka satu dokumen dulu ya, biar contohnya bisa mudah dipahami gitu. Contoh ini materi lain deh, dokumen lain. Jadi ini file yang pertama namanya PDIT MS Word Shortcut 10 list. Kemudian file yang kedua 11 Ctrl Shift Alt gitu ya. Nah misalkan nih gue mau pindah dari satu dokumen ini ke dokumen yang terbuka lain gitu ya, sama-sama aktif, artinya aktif di background gitu. Dokumen berikutnya beralih ke dokumen berikutnya ketika lebih dari satu dokumen terbuka. Di sini kan kalau kita lihat ada dua dokumen terbuka ya. Jadi misalkan gue mau pindah dari satu dokumen ke dokumen lain, tinggal aja langsung tekan tombol Ctrl plus F6 langsung akan berpindah. Kita coba ya. Tekan tombol Ctrl dan F6 secara bersamaan. Ctrl F6. Tuh. Langsung berubah-ubah ya. Gue tekan satu kali berubah ke sini ke 10 list, gue rubah ke sini ke file 11 Ctrl Shift Alt gitu ya. Jadi dia bisa merubah-rubah ke dokumen tertentu yang sedang aktif ya, sedang terbuka. Nah, itu akan memudahkan proses misalkan gue mau cek di sini deh, kalimatnya tadi benar enggak? Nah, gitu. Langsung aja ke Ctrl F6. Atau misalkan gue mau cek referensi di situ deh, ada enggak ya tadi? Nah, bisa, mudah banget. Jadi ini untuk memindahkan dari satu dokumen ke dokumen lain yang sedang terbuka ya. Kayak gitu. Itu adalah fungsi dari Ctrl F6 di Microsoft Word. Jadi berfungsi untuk beralih ke dokumen berikutnya ketika lebih dari satu dokumen terbuka. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke bagian Ctrl plus F9. Apa nih fungsi dari Ctrl plus F9? Jadi dia berfungsi menyisipkan field baru yang kosong kayak gitu. Jadi field kayak gimana nih? Contoh nih, gue mau masukin field baru kayak kurung kurawal gitu. Nah dia modelnya itu unik bu ya bro. Gue misalnya contoh ya, Ctrl F9. Gue tekan secara bersamaan ya di keyboard. Nah maka dia akan langsung muncul kayak gini, kayak gitu. Nah, jadi Ctrl F9 berfungsi seperti itu. Jadi dia memunculkan atau mengisikan field baru yang kosong seperti itu. Jadi mudah banget ya. Ctrl F9 berfungsi untuk menyisipkan field baru yang kosong. Oke. Selanjutnya kita akan fieldnya nih gue jelasin dulu. Gue agak lupa. Nah, fieldnya itu berfungsi kayak equation ya. Jadi dia muncul kayak blok gitu di bagian belakangnya kurung kurawal. Nah ini agar apa? Agar ini sih menandakan bahwa dia itu merupakan field. Jadi dia merupakan bagian tertentu yang terpisah sebenarnya. Jadi field ini kalau kita isi sebenarnya sama sih, kita bisa ngisi apa aja tuh. Misalnya klik sembarang gitu. Cuma dia ada tanda field kayak gini untuk membedakan nih bahwa ini field dari insertan Ctrl F9. Sorry. Nah ini biasanya kayak equation, symbol. Nah itu bisa pakai penggunaan ini kurung kurawalnya seperti itu. Oke. Sekarang kita melangkah ke selanjutnya yaitu Ctrl F10. Nah apa nih fungsi dari Ctrl F10? Jadi Ctrl F10 itu berfungsi untuk maximis atau restore timeline dokumen yang sedang aktif. Contoh nih, gua close dulu ya, bentar. Gua close dulu yang ini agar nggak bingung. Nah, gua mau maximis atau minimis, bukan minimis ya. Jadi kondisi di mana dia tidak maksimis. Nah, kalau sekarang kan lagi maksimis atau misalkan gue lagi restore deh. Nah, contoh lagi gini. Kondisi kayak gini, kan nggak maksimis nih. Gue mau maksimisin dia. Gue bisa klik di sini, icon maksimis untuk memaksimalkan, atau juga gue bisa pakai shortcut. Namanya shortcut Ctrl plus F10. Gue tekan aja langsung, contoh ya, Ctrl F10. Langsung tuh, jadi langsung memunculkan ini nih.
memunculkan si maximise-nya. Oke, jadi Ctrl F10 dia berfungsi untuk maximise atau restore tampilan dokumen yang sedang aktif. Jadi bisa pakai tombol maximise seperti ini, juga bisa pakai Ctrl F10 yang memudahkan browse untuk langsung maximise, tak perlu pegang si mouse-nya. Seperti itu. Gampang banget kan ya? Seperti itu. Nah, sekarang gue tambahin bonus 1 nih. Nah, karena kita kan tadi sudah bahas 10 shortcut, kemudian agar kita tambah banyak yang kita tahu dari shortcut-shortcut yang ada di Microsoft Word, gue tambah 1 yaitu Ctrl plus F12. Langsung ujungnya bro. Iya. Jadi Ctrl F11 itu functionnya kita akan bahas nanti di pembahasan video selanjutnya. Kita akan bahas lebih dulu Ctrl F11 ini F12 ini adalah bonusnya, yaitu mau menampilkan dialog open. Jadi kalau tadi itu ada yang mirip dengan Ctrl P, sekarang ada yang mirip dengan Ctrl O, yaitu adalah Ctrl plus F12. Jadi berfungsi untuk menampilkan dialog open. Contohnya langsung kita coba, tekan tombol Ctrl dan tekan tombol F12 secara bersamaan. Oke, dia akan langsung muncul kayak gini. Jadi file-file yang siap untuk dibuka, dia akan langsung muncul seperti itu ya. Jadi memudahkan browser untuk misalkan, gue mau buka sesuatu nih. Nah, misalkan bisa pakai Ctrl O, kemudian misalkan mau pakai cara yang lain bisa pakai namanya Ctrl plus F12 yang fungsi sama, yaitu menampilkan dialog open di Microsoft Word. Mau coba lagi sekali lagi boleh, Ctrl F12. Tuh, langsung muncul kan ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi file-file yang berbasis Word kita bisa buka langsung dengan Ctrl plus F12. Gampang banget kan ya mengenai 10 shortcut plus 1 shortcut yang gue bahas kali ini. Nah, misalkan browser masih pusing nih, masih bingung, bisa langsung komen di bawah. Nanti gue bantu jawabannya agar browser nggak bingung lagi dan langsung bisa paham mengenai fungsi kombinasi shortcut dari Ctrl, Shift, dan lain sebagainya dengan tombol F1 hingga F12 kayak gitu. Nah, sekian dari video gue kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam desain with. Thank you banyak Brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam desain it.